diameter yang sudah all IP, ini implementasinya adalah di jaringan 4G. Kalau kita ngomong di seluler ya, seperti itu. Sampai sini clear ya? Jadi kalau kita bicara SIGTRAN ini dia adalah CS plus PS gitu ya. Kalau diameter ini nanti only PS aja, hanya paket switch aja. Di 2G karena dia tidak ada IP, maka ini hanya CS aja. Sampai sini clear, Dek? Halo? Mohon maaf ya, Bu. Kenapa suara saya putus-putus? Mohon maaf ya, Bu. Iya, kenapa? Izin bertanya. Iya. Berarti bisa disimpulkan PS itu pasti menggunakan IP, Bu? Iya. PS itu pakai IP dong. Siapa pasti pakai IP. Kalau nggak pakai IP, bukan PS namanya. Kan Anda sudah belajar kemarin waktu di mata kuliah teknik penyambungan TPRT ya, teknik penyambungan resa trafik kan, bedanya CS dengan PS apa? Kan IP base ya, kalau PS namanya aja paket switch ya. Paket itu artinya semua informasi kan diubah ke dalam bentuk paket, sudah saya terangkan kan dulu ya. PS itu adalah paket switch, ya kan. Nah, artinya semua informasi itu dalam bentuk paket-paket ya, dalam bentuk paket kan seperti ini ya. Paket itu bentuknya kan kayak gini ya, Dek. Dalam paket itu ada bagian apa namanya? Masih ingat? Yang belakang itu apa? Ada bagian apa namanya? Ada bagian apa namanya? Payload. Ya, payload. Benar, ini ada payload. Oke. Dan yang di depan ada apa ini? Iya, header. Betul. Ini kan header. Header isinya apa, header? Address. Iya, address. Address itu kan menggunakan IP, ya kan? IP address. Jadi udah pasti kalau PS itu sudah pasti IP gitu. Nah, di SIGTRAN itu adalah dia mengcover yang awalnya belum IP, kemudian menuju ke IP. Jadi di sini sudah ada dua nih, sudah ada CS-nya dan sudah ada PS-nya. Sudah mulai menggunakan dua nih. Tapi nanti kalau pada saat kita berbicara diameter, implementasinya hanya khusus untuk jaringan yang berbasiskan IP saja. Jadi yang ini udah nggak bisa lagi gitu. SS7 nggak bisa, kenapa? Karena ini kan nggak ada IP-nya ya, kayak gitu. Jadi harus merefer ke SIGTRAN. Kalau SS7 nyambung ke diameter bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ini basicnya beda. Ini itu standarnya dia menggunakan belum IP gitu. Tapi kalau menggunakan SIGTRAN menuju ke diameter bisa. Kenapa? Karena SIGTRAN itu sudah ada PS-nya di sini. Clear ini, Dek? Bisa dipahami? Clear, Ibu. Terima kasih. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Halo? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi SIGTRAN itu adalah sebuah standar yang didefinisikan oleh IETF yang digunakan sebagai protokol untuk evolusi menuju jaringan all IP. Jadi ini belum all IP. Ya, makanya kenapa bentuknya ada CS dan ada PS. Ini belum all IP SIGTRAN itu. Nanti kalau sudah all IP itu adalah diameter. Sampai sini clear ya? Jadi yang non IP itu adalah CS, kalau yang IP kan PS ya. Nah, di SIGTRAN itu dua-duanya ada. Makanya jaringannya contohnya adalah jaringan 3G gitu. Nah, tapi kalau sudah all IP semua, itu nggak bisa lagi pakai SIGTRAN karena ibaratnya SIGTRAN itu kayak mendeliver atau mengatur dua ya, IP dan non IP gitu. Nah, kalau sudah semuanya all IP, kita berubah lagi nih protokolnya, bukan menggunakan SIGTRAN lagi, tapi kita nanti pakai namanya diameter. Dan jaringannya yang all IP itu adalah jaringan 4G. Jaringan 4G itu adalah sudah all IP ya, sudah PS. Makanya voice-nya harus pakai apa di 4G itu? Karena dia sudah PS, maka voice-nya harus pakai apa di 4G? VoLTE. Ya, yes, betul. Harus menggunakan VoLTE gitu ya. Jadi karena
di 4G itu sudah totally PS gitu ya, pada saat dia dipakai untuk voice, maka harus menggunakan VoLTE. Clear ya, Dek, sampai sini ya. Biar ini dulu sebelum kita masuk ke dalam. Gambarannya jelas ya ini ya. Halo? Siap Ibu, jelas. Ya, baik. Nah, IETF ya mendefinisikan SIGTRAN ini gitu ya. Agar kenapa kok ini perlu dibuat pemodelan yang baru SIGTRAN ini supaya SS7 tadi bisa melalui jaringan IP gitu. Tadi kan SS7 tadi kan dia baseline-nya kan oscillator ya, belum ada IP. Pada saat dia mau masuk ke jaringan all IP kan nggak bisa nih. Maka perlu ada gitu ya protokol baru yang memodelkan supaya SS7 ini bisa running di jaringan IP. Nah, protokol itulah disebut dengan SIGTRAN. Clear ya sampai sini ya? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sekarang arsitekturnya SIGTRAN. Tolong perhatikan gambar ini ya. Gambar ini bisa saya bagi menjadi 4 bagian ya. Ini yang pertama, bacakan warna lain ya. Oke, tunggu. Ini saya bagi 2. Nah, ini. Kemudian ini juga saya bagi di sini. Nah, sekarang perhatikan dulu. Yang bagian ini ya, yang bagian ini. Kita perhatikan ya, maaf nih. Kalau kalian perhatikan, ya yang bagian ini, yang bagian pertama nih ya, kuadran yang 1 nih, kalian perhatikan. Ini terlihat di SS7 ini perangkatnya apa Dek namanya nih? Kalau ini ya sebelah sini ya, tolong perhatikan ya, maaf. Ini saya tunjukkan ini. Nah, ini kalau kita bagi setengah, nah ini yang bagian ini adalah menunjukkan bagian-bagian dari perangkat yang ada di SS7. Apa aja? Yang pertama apa aja, Dek? Masih ingat? Yang pertama apa aja perangkatnya? SPP. Ya. Central Office Switch ini sebagai SP ya. Ini adalah SP. Kemudian apa? STP. Itu adalah STP. Oke. Terus yang ketiga adalah SJP. Nah, betul. Ini yang ketiga SJP. Yang keempat apa? Control plane. Iya, control plane itu yang mana? Control plane itu nanti, oke, saya gambarkan. Ini bagian yang atas. Ini kan saya bagi 2 ya. Ini maaf. Ini kan saya bagi 2 ya, Dek. Ini tolong diperhatikan. Ini kan saya bagi 2 ini ya, mendatar. Nah, yang bagian atas ini, adalah yang membawa fungsi control plane ini ya. Ini adalah fungsi control plane. Ini adalah bagian control plane. Ini saya kasih ini control plane. Nah, ini adalah control plane. Nah, ini adalah control plane. Saya tulis. Oke. Dan apa? Bagian apa, Dek? Satunya lagi apa? Halo? Satunya lagi apa? Information plane. Ya, information plane-nya adalah ini. Ini adalah information plane. Ini maksudnya apa, Bu Asri? Jadi, awalnya dari SS7 yang hanya ini ya. Nih, SS7 kan awalnya hanya SS7 kan awalnya hanya ada SP dikontrol oleh SDP dikontrol oleh SJP. Kemudian ada bagian control plane dan ada bagian information plane. Bagaimana sekarang saat kemudian SIGTRAN ini ya, bagaimana kemudian saat SS7 ini berubah menjadi SIGTRAN, itu seperti apa? Nah, kan pertanyaannya begitu, ini bagaimana caranya? Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi, perangkat-perangkat yang ada di SIGTRAN itu sebetulnya hampir sama dengan komponen-komponen yang ada di SS7. Yang membedakan itu adalah, tolong perhatikan, nah,
Di bagian information plane-nya, ini kalau kalian perhatikan ya, jadi ini adalah SS7. Nah, yang ini adalah SIGTRAN. Saya kasih warna lain ya. Ya, ini adalah SS7, sorry. Ini adalah ini ya, ini tadi adalah SS7. Ya, ini adalah SS7. Ini adalah SIGTRAN. Ini adalah SIGTRAN. Nah, apa aja komponen dari SIGTRAN? Gampang banget melihatnya. Jadi yang di bagian information plane nih ya, bagian information plane. Nih. Kalau di sini itu hanya ada SP atau service signaling point saja, maka di SIGTRAN yang sebelah sini gitu ya. Jadi ibaratnya gini deh, ini itu ada jaringan internet yang warna putih ini cloud, kelihatan ya deh, ini internet kan? Halo? Jaringan internet, paham ya? Ibu. Awalnya SS7 ini kan di sini nggak ada internet ya. Di sini no IP. Ngerti ya? Halo? Ini kan nggak ada IP nih, gambar biru ini nggak ada IP-nya kan? Ini semua nggak ada IP ya. Yang tanda yang saya biru ini, ungu ini. Halo? Bener ya? Paham ya? Kemudian kita mau lewat ke jaringan yang ada internetnya. Nah, ini internet ini. Sebelah kuadran kanan ini adalah yang ada internetnya. Dari yang tidak ada internet ke yang ada internet ini, maka ada perubahan di bagian information plane dan bagian control plane-nya. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Saya ulangi. Kalau kita bicara SS7 aja gitu kan dia tidak ada IP kan, hanya SP, STP, SCP, kemudian information plane dan control plane. Sampai sini clear ya? Jangan dilihat dulu ini, gambar-gambar yang ini jangan dilihat dulu. Benar ya? Awalnya kan itu aja kan? Halo? Oke ya. Kemudian kita mau mengimplementasikan SIGTRAN, di mana di SIGTRAN itu yang awalnya SS7 ini tidak ada IP, mau lewat yang ada IP-nya ini. Paham? Saya mau dari yang nggak ada IP ini mau jalan ke yang ada IP. Ini mau ke sini nih, saya mau ke sini. Nah, gimana caranya mau jalan ke yang ada ini, ke ada internetnya ini. Ini ada internetnya ini, saya mau ke sini nih. Ini warnanya saya, jangan merah lagi ya sebentar. Nah, ini saya kasih warna apa ya? Warna kuning, oranye. Nah, ini deh. Ini internet ini. Nah, ini ada internet di sini. Ini ada jaringan internet. Saya awalnya ada di sini. Yang tidak ada IP-nya, tidak ada internetnya. Saya sekarang mau masuk ke internet. Apa yang harus dilakukan gitu? Nah, yang dilakukan adalah pertama di bagian signalingnya itu butuh ada SIGTRAN sebagai signaling gateway. Jadi SIGTRAN itu adalah ada perubahan komponen di bagian control plane-nya dan di bagian information plane-nya. Sampai sini clear apa enggak? Halo? Paham enggak nih, Dek? Mohon maaf Ibu. Nah. Kenapa ya? Ya, siapa mau tanya? Mohon maaf Ibu. Ya. Silakan, kenapa? Mohon maaf Ibu, tadi dari SS7 ke SIGTRAN adanya internet dan juga adanya signaling gateway-nya Ibu. Ya, terus kenapa? Itu yang menyambungkan dari SS7 ke SIGTRAN. Iya, jadi nanti pada saat awal kita berbicara SS7 itu kan belum ada internet ya, Dek ya. Di sini kan belum ada internet ya, semuanya masih no IP ya di sini ya. Begitu kita mau masuk ke jaringan yang berbasiskan internet gitu ya, maka ada perubahan di bagian control plane dan di bagian information plane-nya. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Paham, Bu. Paham ya? Information plane-nya apa? Nah, awalnya perangkat information plane di SS7 itu adalah SP. SP tok pada saat dia belum masuk internet itu dia cukup SP aja. Tapi pada saat ini saya tulis ya. Nah, saya tulis sebentar ini saya keep tunggu.
Saya tukar ke sini biar gampang. Ini biar nanti keterangannya ini gambarnya dulu baru ini. Oke. Jadi kalau kita bicara di bagian information plane, gambarnya tadi di bagian information plane, di SS7 itu yang mengatur information plane itu kan namanya SP ya, Dik? Benar ya? Halo? Betul ya? Yang information yang membawa data itu kan si signaling point kan yang bawa data itu ya, yang kemudian kalau membawa data dia disebutnya dengan SEP, signaling endpoint. Benar ya? Ini. Di sini adalah CO switch itu artinya central office ya, central office switch. Ini saya tulis aja di sini. Di situ itu namanya adalah CO switch ya. CO itu adalah central office. Oke, ini saya ginikan. Nah, ini di SS7. Ngerti ya, Dek? Halo? Benar ya? Paham ya? Paham ya? Kemudian si SS7 ini ya, si SP ini mau lewat ke internet. Dia mau masuk ke jaringan yang ada internetnya gitu. Maka di information plane ini dia butuh ada trunking gateway. Jadi kalau di SS7 itu di sini kan no IP ya, saya tulis ya. Ini adalah no IP, no IP. Di sini sudah mulai ada IP. Oke. Ini mau masuk ke sini yang ada IP-nya. Maka dia butuh apa? Yang pertama dia butuh apa? Kalau di bagian information plane butuh namanya apa, Dek? Trunking gateway. Jadi perangkat yang ada di sini ada namanya trunking gateway. Trunking gateway ini kalau kita sebutkan di sini itu sama dengan ini ya, trunking gateway itu bisa kita sebut sebagai MGC ini di sini. Jadi ini ya, trunking gateway nanti ini di sini trunking gateway. Jadi trunking gateway itu adalah yang menghubungkan antara CO ini dengan residential gateway yang ada di sini. Jadi residential gateway itu ini perangkatnya. Jadi kalau di sini, ini perangkat pelanggan yang ada di sini, ini perangkat pelanggan di sini kan ada di sini. Ini perangkatnya nggak bisa internetan. Perangkatnya PSTN biasa, nih telepon biasa. Ini telepon PSTN biasa ini. Ini adalah yang masuk ke sini adalah telepon PSTN biasa. Ngerti ya, Dek? Nah, yang ini adalah perangkat apa yang ini? Ini adalah perangkat yang sudah bisa dipakai untuk internetan. Jadi ini teleponnya harus menggunakan IP phone. Ini sudah IP phone. Jadi sudah IP yang bisa dipakai untuk internet. Jadi telepon yang sudah nyambung dengan jaringan internet yang bisa dipakai untuk multimedia ya. Tidak seperti di sini yang masih analog, masih voice aja. Atau kalaupun misalnya dia mau dipakai untuk internetan harus yang kemarin XDSL itu, jadi dia jalurnya dipisah, jadi jalur teleponnya dipakai untuk internetan, dibagi menjadi dua kayak gitu. Tapi kalau di sini dia sudah menggunakan IP phone, jadi perangkatnya ada IP phone di bagian pelanggan, kemudian untuk masuk internet ke IP phone itu ada namanya residential gateway. Jadi di sini perangkat yang lain adalah ada residential gateway dan ada IP phone. Sampai kini clear nggak, Dek? Halo? Clear nggak nih? Paham nggak? Paham nggak? Bisa dipahami, Dek? Oke ya, saya ulangi ya. Kalau kita gunakan SS7, itu kan kita menggunakan perangkat switch biasa. Dan user yang nyambung ke situ hanya user biasa ya, voice biasa. Begitu kita mau masuk jaringan internet, maka kita butuh di bagian information plane ini kita butuh ada trunking gateway yang menghubungkan antara switch yang awalnya hanya bukan IP dan nanti voice itu untuk masuk supaya bisa jaringan internet, maka butuh adanya trunking gateway. Demikian juga jaringan telepon yang sudah ada di sini harus
karena ini sudah internet, maka teleponnya di sini harus ada IP phone. Dan IP phone ini yang dipelanggan untuk masuk ke trunking ini harus lewat residential gateway. Sampai sini clear, Dek? Ini di bagian apa tadi? Di bagian bawah ini? Bagian apa? Halo? Information. Iya, information plane. Clear ya? Halo semuanya? Bisa dipahami? Paham Ibu, terima Oke, kasih. baik. Nah, Insya Allah Bu. sekarang oke, baik. Sekarang ini tolong diperhatikan ya, kalau nggak diperhatikan nanti takut ini. Bagaimana dengan bagian control plane-nya? Nah, sekarang tolong perhatikan. Apa yang berubah di bagian control plane-nya? Ya, ini di bagian control plane ya. Nah, di bagian control plane-nya ini adalah SS7, ini adalah Sigtran. Nah, perangkat yang ada di control plane yang ada di SS7 apa perangkatnya, Dek, yang ngatur signaling? Apa perangkatnya? Halo? Signaling transfer point. Apa? Ya, STP dan? SP dan STP, Bu. Ya, betul. Di sini kan perangkatnya adalah yang nomor 2 ya ini. Ini kan nomor 1 kan ini ya, nomor 1 ya. Nah, nomor 2 perangkatnya yang ada di sini di control plane kan ada STP dan yang kedua adalah SCP. Kan gitu ya? Benar ya? Halo, tolong perhatikan ini. Benar ya? Iya, Ibu, benar, Bu. Untuk signaling. Iya, tapi ini belum bisa IP. Pada saat dia mau digunakan untuk IP bagaimana? Nah, dia perlu ada signaling gateway. Jadi, pada saat SS7 ini perangkat signalingnya itu mau bergerak dari yang awalnya itu di sini no IP menjadi di sini IP base gitu ya. Maka si STP ini butuh ada namanya signaling gateway. Nah, signaling gateway. Jadi ini perangkatnya apa aja tadi? 1 trunking gateway, 2 residential gateway, 3 IP phone, dan yang keempat dia butuh ada signaling gateway. Kenapa signaling gateway? Karena signaling gateway ini yang akan mengubah signaling dari yang awalnya itu belum IP menjadi bisa masuk ke IP base. Itu butuh signaling gateway. Paham, Dek? Halo? Paham Ibu untuk signaling ke IP. Selain itu butuh apa lagi? Selain itu yang berikutnya adalah butuh namanya MGC. MGC itu adalah Media Gateway Controller. Media Gateway Controller ini yang kelima ya ini. Nah, MGC itu ini, Dek. MGC itu adalah ini tengah. Nah, ini adalah MGC. Ini Megaco ini ya, abaikan ini adalah merek ya. Jadi kalau kayak kemarin saya bilang kalian ada apa namanya? Ada beberapa merek dari jadi ini ya. Nanti kita akan banyak nemuin nama-nama merek dari perusahaan yang bisa kalian cari kerja nanti ya. Nah, kayak gini nih Megaco nih kalau kalian searching Megaco itu adalah salah satu perusahaan yang ini kita langsung aja ya. Nih coba nih kita keep, saya langsung masuk nih ya, tunggu ya, saya langsung ini ya, Megaco signaling. Nah ini banyak banget ini ya. Nah ini GL Communication INC ini ya, Telecommunication Product and Consulting Service ya, Consulting Service. MAP Megaco Protocol Emulator. Nah, jadi Media Gateway Control Protocol Megaco adalah signal yang kontrol antara media MGC dengan MG untuk supporting multimedia stream transmission. Nah, kayak gini deh.
Ini salah satu perusahaannya nih, GL Communication INC. Nah, kalian bisa nih kerja di sini juga bisa. Nah, dia produknya adalah ini. Nah, ini ya, ini produk-produknya nih. Ini produknya nih, Ethernet testing, voice quality testing, two-way anal testing, macam-macam nih ya. Apa aja yang disupport. Nah, ini kayak gini nih ya. Nah, jadi ada media gateway control. Jadi untuk masuk dari jaringan POTS yang non internet untuk masuk ke jaringan IP itu butuh namanya MGC ini, Media Gateway Controller. Salah satu produk yang dipakai adalah Megaco Protocol Emulator. Ini produknya ya, tapi nama perangkatnya adalah MGC, Media Gateway Controller. GL ini produknya. How to buy nih ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Clear ini, Dek? Halo? Clear Ibu. Nah, ini kayak gini ya. Nah, jadi ini salah satu. Jadi banyak sekali perusahaan yang nanti bisa kalian kerja ya. Jangan melulu ada itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian ini nanti gitu ya. Prospeknya banyak banget sebetulnya. Oke. Jadi yang kelima, perangkat yang kelima adalah MGC. Oke. Jadi kalau ditanya perangkat apa aja yang ada di dalam Sigtran sekarang, elemen apa, komponen elemen apa aja yang dalam Sigtran, berarti jawabannya apa? Satu, apa? Trunking gateway, Kedua, resident gateway, yang ketiga, yang keempat, calling gateway, dan yang kelima, MVC. controller. Oke, good. Nah, itu ada di sini nih ya. Ada MGC nih ya, ada MGC nih. Nah, ini kan ada MGC, ada signaling gateway, ada media gateway. Media gateway ini sama dengan ini, Dek. Ini trunking gateway, ini kita bisa sebut juga dengan media gateway. Saya tulis di sini ya. Trunking gateway ya, itu juga sama dengan media gateway. Sama ini. Jadi kalau kalian mendengar ada kata media gateway itu sebetulnya sama dengan trunking gateway. Jadi biar nggak bingung, kok ada media gateway tapi trunking gateway-nya nggak muncul gitu. Nah ini sebetulnya MG itu sama dengan trunking gateway. Kemudian ada iPhone ya. Tadi ya, iPhone, kemudian ada residensial. Kalau ada iPhone itu harus ada residensial gateway tadi. Dan nah, kalau tadi di SS7 ya, di SS7 itu ada SCCP, ini lihat ya kan. Nah, ada satu perangkat yang dibutuhkan di Sigtran yaitu apa? SCTP. Jadi ada tadi ya tambahan satu lagi, saya tulis di sini. Nomor 6 adalah SCTP. Nah, SCTP ini ya, jadi butuh ada namanya SCTP ya. SCTP ini kepanjangan dari ini ya. Nah, ini ya. Nah, SCTP itu kepanjangan dari nih, signaling SCTP kepanjangan dari, ada nggak di sini? Ini stream nih ya. Stream Control Transmission Protocol. Jadi kalau di SS7 itu ada SCCP gitu ya, maka di Sigtran itu ada apa, Dek? Ada SCTP. Sampai sini clear? Tempatnya di mana? Nanti saya tunjukkan. Yang penting clear dulu ini komponennya. Halo? Clear Ibu. Clear ya. Jadi kalau di SS7 itu cuma ada SP, STTP, SCP, kemudian information plane ya, dan control plane, benar ya? Oke, maka di Sigtran itu ada trunking gateway, residential gateway, IP pun ya, trunking gateway sama dengan media gateway, kemudian ada signaling gateway, ada media gateway controller ya, dan ada SCTP. Sampai sini clear? Clear ya? Gambar ini bisa ya. Caranya kalian nggak perlu menghafal. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kalian langsung aja bagian sini itu masih SS7, bagian sini sudah Sigtran. Oke.
Bagian sini SS7 di information plane-nya cuman SP, di sini ada 3, ya kan? Kemudian control plane di sini cuma 2, STP dan SCP, maka di sini ada signaling gateway dan ada MGC. MGC ini dipakai untuk apa? MGC ini media gateway controller itu dipakai untuk ini, ngatur antara media gateway, signaling gateway, residential gateway ini diatur sama si MGC ini, media gateway protokol ini. Media gateway controller ini dipakai untuk mengatur signaling gateway, trunking gateway, dan residential gateway. Semua masuknya ke sini. Sampai sini clear, Dek? Halo? Clear Ibu, menyambungkan ya. gateway. Nah, Megako ini nama merek ya, bukan ini ya. Jadi ini nama merek. Jelas ya, nanti kalau insya Allah minggu depan kalau ini, jadi saya tinggal mereview lagi di kelas ya nanti. Semua nanti insya Allah sampai diameter saya akan review di kelas nanti. Tapi sekarang tolong pahami. Jelas ya ini ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini nih, Dek. Tolong perhatikan ya. Seandainya saya awal dari jaringan di sini kan saya masih pakai jaringan yang SS7 ya. Ini juga SS7. Tapi waktu mau melakukan komunikasi itu saya mau lewat internet. Di tengah ini adalah internet. Ini pakai internet ini. Di tengah ini adalah pakai internet gitu. Saya mau lewat jaringan internet. Maka nggak bisa langsung ini. Harus SS7 ini harus diubah dulu ke Sigtran. Supaya, ini harus diubah ke Sigtran. Supaya bisa masuk ke internet. Ngerti nggak maksudnya? Paham, Dek? Agar Halo? ada IP-nya. Iya, betul. Agar ada IP-nya. Karena internet ya harus ada internet protokol itu. Gitu. Karena kalau SS7 tuh dia nggak punya internet protokol. Ngerti? Clear sampai sini, Dek? Paham ya? Oke, gimana caranya? Nah, tolong perhatikan. STP masuk ke signaling gateway. Berarti kan sudah masuk ke sinyal gateway akan mengubah dari yang awalnya non-IP menjadi IP signalingnya. Setelah signalingnya sudah berubah berbasiskan IP, baru masuk ke media gateway. Nah, antara signal gateway dengan media gateway itu akan diatur oleh MGC. Ini MGC A nih, si A. Ini kan A nih. Ini A ini A, ini B. Nah, ini B. Nah, ini berarti MGC A, ini adalah MGC-nya B. Nah, kemudian MGC A dengan MGC B ini akan saling berkomunikasi. Nanti MGC B akan masuk ke media gateway-nya punyanya B. Masuk ke signaling gateway-nya, masuk ke STP, nah baru masuk ke pelanggan lagi. Seperti itu. Clear ini, Dek? Bisa dipahami ini? Jadi misal di sini sebetulnya dia bukan menggunakan internet ya, tapi kemudian dia mau melakukan telepon menggunakan VoIP. VoIP kan berarti pakai IP ya. Nah, berarti perjalanannya adalah dia harus lewat STP dulu, harus masuk ke signaling gateway dulu, masuk ke media gateway lagi, media gateway-nya, kemudian ada media gateway controller yang mengatur antara signaling gateway dengan media gateway. Ini dari si A. Kemudian pindah ke yang B, B-nya kemudian masuk ke media gateway, signaling gateway, STP baru ke pelanggannya. Clear Dek sampai sini? Ya, ini sudah IP ya di sini, ini sudah IP. Jelas ya? Nah, ini adalah gambarannya nih ya. Kalau kemarin itu kita 2G, ya, kalau kemarin 2G itu kan kita semuanya menggunakan SS7 ya, dan di sini belum ada IP. Seandainya pun ini ada IP, ya, ada IP, ini adalah IP ya, IP karena 2,5G itu ada IP, tapi ini tidak di dalamnya jaringan 2G, ini ada di luar, yang kita sebut sebagai CSD, Circuit Switch Data, yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, begitu kita masuk 3G, ini ya, kayak gini ya, ini adalah CSD-nya ini. Ini adalah CSD. Nah, ini bukan IP-nya punyanya si 2G. Jadi 2G-nya itu ini. Ini tuh 2G-nya nih, maaf. Ini 2G. Ini adalah 2G-nya. Nah, ini itu adalah IP di luar 2G. Azan ya, Dek. Sebentar ya, istirahat dulu ya. Saya berhenti dulu.
Halo, saya lanjut ya. Halo? Oke, baik. Nah,
Tadi kan kalau kita bicara 2G kan seperti ini ya, Dek. 2G itu kalau kita gunakan SS7 artinya IP-nya itu bukan berada dalam satu jaringan 2G itu gitu ya. Jadi sifatnya adalah CSD bukan PS tapi dia CSD Circuit Switch Data. Jadi tuh bukan di 2,5G GPRS itu kan sudah ada internet, sudah ada kita bisa MMS-an, iya, tapi itu tidak di dalam satu jaringan 2G-nya gitu, dia ada di luarnya. Jadi tetap dia masih menggunakan signalingnya masih tetap pakai SS7. Sampai sini bisa diterima nggak ini kira-kira? Bisa dipahami? Berarti tidak pakai signaling gateway MG yang tadi, Bu? Belum, ini belum Sigtran, ini masih SS7. Ini kita ngomong jaringan 2G, 2G dan 2,5G. 2G dan 2,5G itu defaultnya adalah untuk voice. Seandainya dia ada dipakai untuk data, ya ibaratnya data tersebut itu bukan PS, not PS, ya datanya ini bukan PS, tetapi dia adalah CSD, Circuit Switch Data. Jadi dia adalah jaringan internet yang ditaruh di luar jaringan dari si jaringan 2G itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami nggak, Dek? Ini jaringan 2G, yang ini jaringan 2,5G GPRS. Jadi jaringan ini ya IP base-nya ini adalah bukan PS, ini not PS. Tetapi ini adalah CSD, Circuit Switch Data. Sehingga signalingnya masih pakai SS7. Sampai sini clear? Clear ya, Bu. Yang lain clear? Halo? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan 3G. Nah, sekarang kita lihat jaringan 3G. Oke ya. Di 3G ini ya jaringan 3G. Kalian lihat jaringan 3G itu yang ini nih. Ini adalah jaringan 3G nih. Saya kasih ini. Ini jaringan 3G nih. Jadi BTS berubah jadi Node P ini saya sudah minta kalian juga membuat gambarnya ya. Nah, kemudian BSC yang awalnya ini saya kasih warna yang ini ya, yang awalnya ini ya, yang merah itu adalah yang existingnya ini BSC, ini yang kuning nih ya, ini BTS ini 2G ya. 2G itu kan BTS, BSC, kemudian ada MSS itu sama dengan MSC ya, ini sama dengan MSC. Ada MMS ini ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang gitu ya. Di sini dia mau lewat IP. Nah, MSS ini yang 7 ini mau lewat IP nih, mau lewat IP ini jaringan IP ini. Nah, ini mau lewat jaringan IP. Nah, begitu di sini ada IP network, di sini ada IP network, dia nggak bisa lagi Dek pakai SS7 lagi, tapi dia harus pakai Sigtran. Kenapa? Di sini sudah pakai Sigtran karena sudah ada 3G. Di 3G BSC itu berubah menjadi ini ya, BSC dia berubah menjadi RNC. Nama mana RNC di sini? RNC. Tulisan RNC mana ya? Node P, kemudian BSC. Di bawah. Nah, ini ya, ini di bawah nih ya. Nah, jadi yang di sini ada BSC, dia di sini menjadi RNC. Nah, kemudian jadi dua nih. Pada saat dia mau melakukan voice, dia jatuh ke jaringan 2G, ini CS. Nah, dia waktu voice ke sini. Tapi pada saat dia dipakai untuk data PS, maka dia sudah masuk ke jaringan ini sendiri, ke jaringan ini. Nah, dia sudah punya jaringan sendiri nih. Ya. Jadi SGSN ini ya, SGSN, kemudian SGW ini ya. Nah, kemudian HLL ini sudah menggunakan Sigtran. Jadi ini adalah PS-nya, ini adalah CS-nya. Ini gambar, nah kayak gini Dek. Ini gambarnya, supaya ini agak ruwet ya. Karena sudah ada 4G-nya sekali. Ini 4G soalnya, ini yang bawah ini sudah 4G nih. Ini yang bawah ini sudah 4G, jadi sudah agak ruwet ya. Nah, kita lihat aja di sini, nih lihat gampangnya ini lihat. Jadi pada saat 2G, maaf, pada saat 2G, iya, pada saat 2G, iya,
Ini adalah voice only. Pada saat 2G dia voice only. Dari UI, bukan UI namanya MS ya. Dari MS masuk ke BTS, BTS masuk PSC, PSC MSC. Nah, ini masih menggunakan yang tengah dilihat. SS7 ini masih pakai SS7 ini. Karena belum ada internet. Yang warna kuning tengah ini no internet ini. Ini yang tengah ini no internet. Nggak ada IP. Gitu. Nah, pada saat dia sudah 3G. Nah, sudah 3G. MS menjadi UI ini ya. Pada saat dia 3G itu maaf. Ini MS jadi UI, BTS jadi Node B, PSC jadi RNC. Nah, di sini sudah ada CS dan PS. Lihat. Pada saat dia mau voice, dia jatuhnya ke sini CS. Nih. Pada saat dia data PS, dia larinya ke SGSN, GGSN. Ini bukan CSD lagi kayak tadi, tetapi ini sudah PS. Nah, ini karena sudah jaringan IP base yang warna ungu nih. Yang warna ungu, ini sudah IP base. Maka kalau sudah IP base ini nggak bisa lagi pakai SS7, nggak bisa. Jadi di luar ini dia sudah pakai apa? Pakai Sigtran SS7. Jadi yang IP ini pakainya adalah Sigtran. Ini gambarnya yang ini nih. Nah, ini sudah Sigtran, pakai Sigtran ini, Dek. Kenapa? Karena di sini sudah ada IP network nih. Jadi PS-nya si 3G itu dia sudah running di dalamnya jaringan internet dan sudah jaringan dia sendiri ya IUPS, maka signalingnya sudah menggunakan Sigtran, bukan lagi menggunakan SS7. Kalau yang sini tadi, nah ini masih menggunakan SS7, kenapa? Karena sebetulnya defaultnya hanya voice. Kalaupun ini ada IP, dia sifatnya adalah di luar atau CSD. Sampai sini clear? Halo? Clear Ibu, terima kasih. Ini kan harus dipakai terus ini nanti, akan dipakai terus sampai nanti. Clear ya? Jadi kenapa kok 3G itu beda dengan 2G? 3G itu sudah CS dan PS. Ada dua nih ya. Jadi ini jaringannya nih 3G itu. Ada IUPS untuk data masuk ke sini, ada IUCS untuk voice masuk ke sini. Dan signalingnya bukan lagi SS7 tetapi Sigtran SS7. Jadi sudah running di atasnya semuanya sudah running dengan menggunakan IP. Ini juga nyambung kan ke IP? Nah, sudah pakai IP semuanya menggunakan Sigtran SS7. Sampai sini clear, Dek? Mohon maaf Ibu. Jika PS maka masuknya jaringan PSTN. Kalau CS ke PSTN. Ya iya kan voice CS itu. CS kan voice. Taki. Itu sudah saya terangkan ya bedanya CS PS waktu di TPRT ya. Semuanya benar ya. Halo? Sudah Ibu. Iya, makanya saya bilang ini dipakai terus loh ya nanti sampai lulus nanti, Dek. Sampai kalian belajar 4G, belajar 5G nanti kepakai terus itu. Konsepnya nggak boleh lupa ya. Bedanya CSPS masih ingat kan? Halo? Masih Ibu. Iya, kayak gitu. Jadi catatannya dibaca lagi ya. Dipakai terus itu. Lihat aja warna birunya ini, gambar buletannya ini ya. Gambar buletannya ini kalau gambar buletannya ini ya, kalau SS7 kan tengah nih. Artinya dia hanya untuk ini 2G nih voice. Nah, tapi yang ini yang IP ATM ini yang luar biru. Nah, artinya apa ini? 3G ini sudah yang biru ini. Dia sudah menggunakan IP dan ATM. Kalau ada IP sama ATM, SS7 nggak bisa lagi. Ini SS7 cuma yang kecil kuning ini. Pakai apa? Pakai Sigtran SS7. Cuma ini nggak ditulis aja ya. Jadi di sini sudah yang IP ini sudah signalingnya pakai Sigtran SS7. Clear? Clear Ibu, terima kasih. Oke, baik. Yang lain gimana? Cewek-cewek? Janet, Aisyah, terus siapa lagi tuh? Clear ya? Oke, baik. Eka, siapa Putri? Ada Putri? Ada Ibu. Oke, baik. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gimana sekarang caranya ngubah dari yang awalnya nggak internetan jadi internetan? Nah, caranya gini, Dek.
Maka ini harus apal. Saya kan bilang ya, layering ini fardu ain harus apal nih. Maksudnya fardu ain ya setiap orang harus apal nih. Bahwa kalau di SS7 itu ada MTP 1, 2, 3. Habis itu ada TUP, ISUP, DUP, kemudian SCCP, TCAP ya. Dan SCCP itu nyambungnya ke ISUP, yang sebagian, kemudian DUP, TCAP. Nah, kenapa? Karena ini nyambung nanti ke sini. Gitu. Kan kita dari dari SS7 mau masuk ke internet. Gimana caranya? Nah, tolong perhatikan. Jadi, perangkat yang mengubah dari awalnya belum IP, awalnya belum IP kan SS7 nih ya. Nih, dari sini belum IP. Terus kita ngubah ke yang IP base. Nah, itu perangkat yang ada di sini ini, nah itu disebut dengan NIF. Jadi di dalamnya signaling gateway ini ada perangkat namanya NIF. NIF itu adalah Noodle Interworking Function. Jadi saya ulangi ya, dari SS7 kemudian berubah menjadi IP base. Clear ya ini ya? Kan butuh signaling gateway kan tadi ya? Ngubah yang awalnya ini no IP, ya, ini saya tulis ya. Ini kan awalnya dia no IP nih. Di sini belum IP. Nah, ini belum IP, jadi di sini pakai IP nih. Nah, untuk mengubah yang belum IP menjadi yang IP base, ini harus menggunakan signaling gateway yang di dalamnya itu perangkatnya disebut dengan NIF, Noodle Interworking Function. Apa fungsinya? Fungsi dari NIF itu adalah mengubah MTP. MTP itu ada di mana tadi, Dek? Tempatnya MTP tadi. Layer berapa tadi? 1, 2, 3. Yes, good Aisyah. 1, 2, 3 dari SS7. Nah, sekarang mau diubah supaya bawahnya itu jadi ada IP-nya nih, lihat. Good kan? Luar biasa ya, pinter banget yang ubah ini ya. Kita kan cuma belajar ya. Nah, jadi dari yang awalnya belum ada IP, ini mau ada IP base, dan di atasnya itu ada SIG. SIG itu signaling gateway-nya. Jadi ada SIG-nya di sini, ada sinyal gateway. Nah, proses pengubahan dari MTP ke IP dengan SIG-nya ini, itu terjadinya di NIF, Noodle Interworking Function. Sehingga kemudian setelah masuk signaling gateway ini, di sini sudah langsung based on IP. Sudah masuk ke IP, ini sudah IP. Ini belum IP, yang ini belum IP, yang sini sudah masuk ke IP. Lewat mana? Lewat signaling gateway. Itu untuk bagian control plane-nya ya. Bagian information plane-nya, kan perangkatku awalnya nggak bisa dipakai untuk IP nih. Nah, sekarang mau pakai IP berarti saya butuh media gateway. Media gateway nyambung ke mana? Kalau ke pelanggan di pelanggan perumahan ya berarti butuh ada residential gateway terus masuk ke IP pun tadi kayak gitu. Clear ini, Dek? Halo? Jelas ya harusnya ya. Karena online aja saya nggak tahu ini paham apa enggak. Nanti kita review ya kalau ketemu. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa offline. Halo? Clear ini? Clear, Bu. Semuanya cowok-cowok clear ini? Rahmat Clear, Bu. Siapa lagi tuh ya? Semuanya siapa? Clear ya? Semuanya ya? Clear, Ibu. Nah, sekarang kita ngomong layering. Protokol stack-nya tuh. Kalau tadi protokol stack-nya nih, protokol stack-nya SS7, nah, protokol stack-nya SS7 kan kayak gini ya, Dek, protokol stack-nya ya. Ada MTP, TUP, ISUP, DUP, udah apalah ini kalian ya, SCCP sama ini. Sekarang protokol stack-nya Citran jadi gimana? Nah, gitu kan pertanyaannya. Nah, protokol stack Citran itu adalah kayak gini, Dek. Nah, jadi kalau tadi di SS7 itu layer 1, 2, 3 itu adalah MTP, di sini adalah IP. Oke ya. Kemudian kalau di sana tuh ada SCCP, di sini ada SCTP. Oke. SCTP itu apa sih tadi? SCTP itu adalah nih ya, Stream Control Transmission Protocol. Kenapa?
butuh SCTP? Karena SCTP itu adalah sebuah protokol yang sifatnya deterministik, reliable, dan timely. Jadi dia itu sudah merupakan perangkat utama yang ada di Sigtran itu adalah SCTP ini. SCTP itu perangkat utama di Sigtran. Dan SCTP nanti bisa running di atasnya diameter. Nah, makanya nanti diameter itu sama ini sudah nyambung gitu. Nggak perlu ada protokol lagi untuk nyambungin. Nah, kalau MTP ke IP kan ada yang nyambungin namanya signaling gateway karena belum nyambung ya kan. Ini MTP, ini IP jadi perlu ada NIF, ini ada. Kalau di sini nggak perlu nanti kalau masuk ke diameter. Kenapa? Karena ini sudah SCTP itu sudah running di atasnya IP dan ini sudah oke untuk diameter. Jadi langsung dia bisa running di atasnya diameter nanti, di bawahnya diameter. Clear ini, Dek? Halo? Mohon maaf, Ibu. Ya, kenapa? Kenapa Taki? Tadi, oke, terima kasih. Tadi di Sigtran MTP digantiin oleh IP. Tapi di itu ada MTP3 Ibu, itu beda lagi. Ya, nanti ini saya terangin. Ini dulu, bagian bawahnya dulu. Ini nanti saya terangkan ya, jangan dilihat dulu ya. Ini belum selesai saya terangkan kan, saya masih ngomong bawahnya ini. SCTP ini seolah-olah dia menggantikan fungsi yang ini. Jangan dilihat atasnya dulu ya. Ini seolah-olah menggantikan fungsi ini, Dek. SCCP. Di sini SCCP, di sini adanya adalah SCTP gitu. Nanti SCCP-nya di atas tetap ada ini SCCP-nya ada. Tetapi untuk menjalankan ini semua, dia butuh ada protokol yang sifatnya reliable, yang handal, yang disebut dengan SCTP. Sampai sini clear? Sampai sini dulu? Clear, Dek? Mohon maaf, Ibu. Ya, kenapa, Taki? Karena IP tadi makanya butuh SCTP, Bu. Yes, betul. Jadi SCTP ini adalah perangkat utama dari Sigtran. Ya, perangkat utama dari Sigtran. Dia kenapa digunakan? Karena dia sifatnya deterministik, reliable, dan timely. Dan nanti pada saat kita gunakan diameter yang all IP kan tadi nanti diameter ya, ini sudah bisa ibaratnya dia sudah cocok gitu ya, sudah bisa langsung nyambung dengan diameter. Kenapa? Karena sudah baseline-nya sudah menggunakan IP. Sampai sini clear? SCTP Oke, paham, Ibu, terima kasih. Oke. Yang lain? Halo yang lain? Alfa, gimana? Ada suaranya nih Alfa. Mana Alfa biasanya suka ini? Aman, Bu. Aman ya. Oke. Nah, sekarang ada berapa aja layanan yang running di atasnya Sigtran? Kan gitu ya, Dek? Nah, kalau tadi yang running di atasnya SS7 ada berapa, Dek, layanannya? Saya ulangi lagi. Layanan yang running di atas SS7 ada berapa macam, Dek? Halo? Ada 4 macam, Ibu. Ada 4, yaitu apa tadi? PSTN. PSTN, kemudian? ISDN. Ya, ISDN, DUP, dan TCAP ya. Nah, sekarang gimana di sini? Di sini itu ada 6. Oke ya. 1. Oke. 2. Oke, 2 ini. 3. 4. Maaf ya. 4. Ini 5. Dan ini 6. Jadi ada 6 ya. Maaf, sebentar. Sebentar ya, Dek. Oke. Jadi ada 6 yang running di atasnya si SCTP ini. Bayangkan ya. Nah, dari 6 ini coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah SUA. Iya, satu saya ini ya. Jadi saya kasih ini lagi ya di sini ya. Oke. Ada 6 layanan
yang running di atas SCTP. Di Citran nih ya, otomatis di Citran ya. Karena SCTP adalah komponen utama dari Citran. Yang pertama adalah SUA. SUA itu kepanjangan apa ini? Kalau pengen tahu, SUA itu kepanjangan dari ini. Mana ya? Nah, SUA itu kepanjangan dari SCCP User Adaptation Layer. Cuman SUA ini hanya bisa dipakai untuk apa ini, Dik? Kalau kalian perhatikan, SUA itu hanya bisa dipakai untuk TCAP. SUA tadi kepanjangan dari apa? SCCP User Adaptation Layer. Ini hanya dipakai untuk apa SUA ini, Dek? Hanya bisa dipakai untuk TCAP. Iya, TCAP itu dipakai untuk apa tadi? Jaringan apa TCAP itu? Iya, atau GSM. Berarti kalau kita runningkan SUA di atasnya SCCP, berarti kita hanya memberikan layanan untuk GSM aja. Berarti kan rugi ya. Ini cuma hanya untuk GSM tok kan gitu ya. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah ada M3UE. Nah, nih ya, M3UE SCCP. Nah, M3UE yang kedua adalah M3UE. M3UE itu kepanjangan apa, Dek? MTP3 User Adaptation Layer. Yes, good. M3P3 User Adaptation Layer. Di mana di MTP3 User Adaptation Layer ini bisa running semuanya nih kalau kalian perhatikan. ISU bisa, TCAP bisa, DUP bisa, gitu kan bisa running semua kan ini ya. Kita balik lagi ke sini, lihat gambar ini. Nih, ya. Jadi kalau kita ngomong MTP3 itu ini network function ini. Dia bisa, TUP bisa nyambung, ISUP bisa nyambung, DUP bisa nyambung. Ini bisa dipakai untuk semua, benar nggak nih? Halo? Halo? Benar ya? Benar, Bu. Berarti ini memberikan layanan untuk apa ini? Bisa memberikan layanan untuk semuanya. Bisa TUP, bisa berarti bisa PSTN, ya, bisa dipakai untuk ISDN, bisa dipakai untuk DUP, untuk XDSL, ya, bisa dipakai untuk GSM, semuanya bisa. Berarti kamu pilih mana kalau disuruh milih layanan yang kamu pakai, layering yang kamu pakai, pilih SUA atau pilih M3UE? Yes. Kenapa M3UE? Karena di sini lebih bisa pakai semuanya. Kalau kamu pakai ini, berarti di atas itu bisa running semuanya. Tapi kalau kamu pakai ini, ngerti ya maksudnya, Dek? Kalau kamu pakai ini, kamu hanya bisa ngelayanan TCAP aja. Paham maksudnya? Paham, Dek? Clear ya? Oke. Layanan ketiga yang running di atasnya SCTP adalah M2UA. M2UA. M2UA sama M2PA. M2PA dulu ya. M2PA dulu sebentar. M2PA. M2PA itu kepanjangan apa? MTP2 Peer-to-Peer Adaptation Layer. Oke, MTP2 Peer-to-Peer. Yes. Adaptation Layer. Oke, sekarang saya tanya. MTP2 itu berarti masih layer 2 kan ya, Dek? Benar ya? MTP2 itu berarti dia masih layer 2, berarti masih ini dia. MTP2 itu maksudnya adalah, berarti ini masih ini, Dek, MTP level 2. Jadi MTP itu ada MTP level 1, MTP level 2, MTP level 3. Jadi kalau tadi MTP 3, M3UE, berarti dia posisinya itu di sini. Sudah level 3. Tapi kalau M2UE sama M2PA itu posisinya itu ada di sini. Sampai sini clear nggak? Halo? Paham nggak nih? Berbeda layer. Ngerti ya? Kenapa? Karena ini M2UE, ini M2, artinya ini MTP2. Berarti ini di sini layernya. Kalau kamu menggunakan M3UE, ini sudah MTP3. Paham? Paham sampai sini? Halo? Oke ya. Berarti kalau kamu menggunakan MTP2, M2UE atau M2PA, masih perlu ditambah MTP3 atau tidak? Untuk menjalankan ini. Perlu ditambah MTP3
enggak nih? Halo? Perlu ya? Perlu ya? Perlu ya? Ngerti nggak ini Aisyah, Janet paham nggak ini? Cewek-cewek yang lain paham ya? Jadi kalau kita pakai M2UA atau pakai M2PA berarti artinya masih harus ada tambahan, nih lihat. Masih harus ada tambahan MTP3, nih lihat. MTP3 dulu baru nanti SCCP, ISUP, TICAP. Jadi lebih apa layernya lebih apa nih? Berarti lebih banyak bukan? Halo? Lebih ribet bukan? Lebih banyak. Ya. Kalau M2PE berarti harus ditambah dengan MTP3 dulu, baru dia dipakai. Boleh memang aplikasinya bisa banyak sama seperti tadi, bisa PSDN. Tetapi ISDN, DUP, dan GSN. Tetapi jumlah layernya lebih banyak enggak nih? Halo? Lebih panjang ya? Lebih ke atasnya ya. Berarti ini MTP3, baru di sini nanti ada SCCP, ini baru SCCP. Kemudian di atasnya ini baru TICAP, ini baru ISUP. Jadi lebih selisih satu layer lah dibandingkan M3UA. Ngerti ya? Paham, Dek? Paham nggak ini? Paham ya? Nah, kalian tahu ya, semakin banyak jumlah layer, maka prosesnya akan semakin apa, Dek? Masih ingat nggak? Bukan. Semakin banyak layer, maka prosesnya akan semakin apa? Overhead. Iya, karena semakin apa? Ayo yang lain tolong jawab, Dek. Kalau layernya semakin banyak, maka prosesnya semakin apa? Gimana? Layernya semakin banyak. Iya, betul. Bukan delay-nya, tapi terkait apa, Janet? Masih ingat nggak, Janet? Bukan. Yes, betul, header. Betul. Ada proses apa di situ? Ada proses apa? Penambahan header. Yes, Ya, betul. kalkulasi. Siapa? Yes, betul sekali. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab ini? Halo, siapa yang jawab ya? Alif. Iya, Alif. Betul, ada proses enkapsulasi. Masih ingat ya? Setiap kita menambahkan satu layer, maka kita harus tambahin satu header baru. Benar ya? Artinya, kalau kita pakai M2PA atau M2UA, meskipun dia bisa dipakai untuk ISUP, TICAP gitu ya, tetapi kita nambahin satu layer lagi MTP3 ini. Ngerti nggak, Dek? Dengan nambahin MTP3, maka kita harus nambahi proses penambahan header. Berarti kapasitas informasi kita jadi berkurang karena layernya tambah lagi. Prosesnya tambah lama dan nggak efektif gitu karena harus nambahi header. Clear ini, Dek? Sehingga menurut kalian, ya, ini yang keempat adalah M2UA ya. M2UA juga, maaf, M2UA itu sama. MTP2 adaptation layer. MTP2 M2UA. Ini adalah MTP2 adaptation layer. Nah, ini sama. Berarti ini harus ditambahi dulu dengan MTP3, baru nanti bisa menghasilkan layanan yang macam-macam itu. Berarti menurut kalian, efektifan mana nih? Apakah M3UA, apakah M2PA, atau M2UA? Paling efektif yang mana? M3. Yes, ini masih disebut M3UA. Kenapa? Karena M3UA itu sudah masuk MTP3, sehingga secara layering itu sudah lebih cepat dibandingkan M2UA sama M2PA gitu. Nah, sekarang apa bedanya sih Bu M2UA sama PA? Kalau UA itu kan user adaptation layer ya, kalau PA itu peer-to-peer adaptation layer. Jadi kalau PA itu lebih ke perangkat, komunikasi antar perangkat, kalau M2UA itu lebih ke komunikasi pelanggan, user ya maksudnya, bukan perangkat. Nih, M2PA itu peer-to-peer, ini lebih ke sisi perangkat, ini ya, komunikasi perangkat, misalnya device gitu deh, misalnya kita mengontrol mobil menggunakan handphone, jadi antar perangkat lah. Tapi kalau M2UA itu user, jadi handsetnya punyanya pelanggan biasa, bukan device, bukan perangkat. Sampai sini clear? Halo? Clear, Ibu. Baik. Terus yang kelima adalah IUA.
Nah, yang kelima adalah IUA. IUA itu kepanjangan dari ISDN. Q921. Betul, adaptation layer. Berarti ini ada dipakai untuk apa berarti? Logikanya IUA hanya dipakai untuk layanan apa ini? Halo? ISDN. Iya, ini hanya untuk ISDN saja. Oke, efektif nggak berarti IUA? Halo? Efektif nggak ini? Tidak banyak. Ya, ya tidak ya, karena hanya dipakai untuk ISDN saja. Dan yang terakhir yang keenam adalah V5UA. Ya, V5UA yaitu apa ini? V5UA itu apa? Lihat, V5UA itu V5 User Adaptation Layer. Jadi V5 itu pemakaiannya itu hanya untuk voice ya. Jadi jaringan dipakai hanya untuk voice. Jadi tidak dipakai untuk semua layanan ya. Jadi hanya untuk voice saja. V5UA. Ya, V5 User Adaptation Layer. Sehingga dari keenam aplikasi yang running di atas SCTP ini mana menurut kalian yang paling tepat untuk dipakai? M3UA. Ya, jadi ini yang paling tepat dipakai. Dan memang kalau kalian ke industri pasti mereka bilangnya M3UE, M3UE gitu. Artinya apa ya ini M3UE. Terutama saat masih belum diameter ya. Kalau sekarang kan sudah 4G banyak. Nah, jadi kalau untuk jaringan 3G ini masih dipakainya adalah yang kepakai adalah M3UE. Karena M3UE itu bisa mewakili semua dan jumlah layernya yang paling efektif. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, comparison-nya kayak gini, Dek. Ya, jadi kalau kita ngomong SS7 itu di sini kemarin seperti ini ya. Physical layer MTP 1, 2, 3. Belum ada IP di sini ya. Ini no IP, ini no IP, ya. SCCP, kemudian ISUP, TCAP, ya seperti itu. Maka kalau di sini, ini physicalnya itu sudah IP, nah, sudah IP base, nah, ya, sudah IP base. Nah kalau ini kenapa dipisah ini M3UE karena memang M3UE ini yang paling banyak dipakai. M3UE SCTP, M3UE nanti di atasnya akan running TUP, ISUP, nah. Terus DUP semuanya akan running di atasnya. Kalau enggak ya orang boleh pakai SUA, boleh pakai M2PA atau M2UA gitu bisa ya. Tetapi secara implementasi yang paling banyak dipakai adalah ini. Clear, Dek? Halo? Clear, Ibu. Kalau sekarang kalian nggak belajar ini, bisa nggak kalian belajar ini? Pertanyaan Tidak, saya. Ibu. Nah, Karena ada IP. ya, kalau nggak apal ini ya nggak bisa belajar Siktran. Jadi mau nggak mau harus SS7 dulu, kemudian ke Siktran dan nanti baru ke diameter gitu. Clear ya, Dek? Nah, jadi gambarannya kayak gini nih. Jadi misalnya saya dari jaringan PSTN mau terhubung ke jaringan network yang berbasiskan IP, maka yang terjadi adalah kayak begini. Jadi di sini awalnya MTP 123 kemudian ISUP katakanlah. Nah, di sini kalau yang berbasiskan IP ya, maka di sini akan berubah menjadi IP, di atasnya ada SCTP. Saya pilih yang M3UA kemudian masuk ke ISUP. Kenapa pilih yang M3UA ya? Karena paling tadi ya, paling paling rendah ya layernya. Boleh nggak pilih M2UA? Boleh, tapi habis M2UA ada ada MTP3 dulu baru ISUP. Kan gitu ya. Benar nggak nih? Kalau saya pakai M2UA, berarti di atasnya harus ada MTP3 dulu baru ISUP. Benar nggak? Halo semuanya? Betul. Halo. Yes, betul ya. Kalau saya pakai M3UA langsung masuk ke ISUP. Ini nanti dipakai terus sampai semester atas. Bismillah ya. Ya, kayak ginilah gambarannya kira-kira, Dek. Nah, contohnya sekarang ini.
Jadi yang awalnya misalnya belum ada SS7 yang belum pakai IP, kemudian dia mau masuk ke jaringan yang sudah ada IP-nya, maka nanti di sini harus ada MGC kayak gini. Ya, terus ada M3UA di sini sebagai ininya kayak gini. Jadi dari SS7 M3UA nanti bisa langsung masuk ke jaringan IP. Ini berarti IP. Ini IP, yang ini non IP. Gitu, Dek, ceritanya kayak gitu. Clear ini? Nah, sama aja sih ini sebetulnya ya. Jadi di sini yang belum IP, yang ini sudah IP. Ini sudah IP, ini non IP. Halo? Clear? Iya. Clear, Ibu. Nah, ini jaringan 3G nih. Awalnya di jaringan 2G kan dia nggak pakai IP. Nah, begitu di 3G ada IP gitu ya, maka dia pakainya adalah IP, SCTP, M3UE, SCCP, terus masuknya adalah tiket kayak gitu. Nah, seperti itu. Kayak gitu, Dek. Nah, jadi ini 2G-nya kalau mau lewat RNC, dia harus menggunakan SS7 over IP. SS7 over IP itu disebut dengan SIGTRAN. Jadi SIGTRAN itu adalah signaling transport signaling transport 7 atau SS7 over IP. Itu sama ya, seperti itu. Oke, kira-kira ini yang bisa Bu Asis sampaikan. Ada pertanyaan? Insya Allah sih harusnya jelas sekali ya. Itu. Ada yang mau bertanya? Ini tinggal dibaca-baca aja deh. Ini tambahannya sih, ini sebetulnya prosedur M3UI. Agak detail ya, tapi ya yang penting ini dulu konsepnya kalian paham dulu. Clear sampai sini? Ada yang mau bertanya? Halo semuanya? Halo? Ya, Bu. Jelas ya? Nggak ada yang bertanya? Yang cewek, yang cowok sudah clear? Kelas A, kelas B? Clear, Bu, clear. Oke. Clear, Kalau Bu, clear. Hadir, Bu. ya, oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan mungkin ya. Terima kasih banyak semuanya. Ini nanti saya share nanti ya coretan-coretan ini. Nggak tahu nanti kalian bisa baca apa enggak ya. Ya, monggo silakan. Iya, harus jadi. Terserah kalian mau Kamis atau mau Jumat gitu. Itu saya mau bahas diameter. Oh, jadi kita gini, saya selesaikan materi dulu ya. Habis masuk karena kita kan mengejar materi dulu ya. Jadi diameter saya selesaikan juga gitu. Nah, nanti hari Senin dan hari Kamis minggu depan itu saya tetap materi juga, mereview materi yang sudah saya berikan online sama materi terakhir yaitu apa namanya CSMA ya, itu CSMA gitu. Nah, sehingga nanti kalau untuk tugas besar kalian presentasi itu kalau nggak cukup waktunya nanti mungkin di minggu ujian itu nanti mungkin bisa sambil presentasi atau mungkin setelah itu gitu. Sebelum nilai ya tentunya ya kayak gitu. Tapi saya apa namanya? Saya selesaikan materinya dulu karena kita banyak kekurangan materi gitu. Insya Allah ini kurang 2 lagi materinya, ada diameter. Saya selesaikan di hari Kamis atau jadi maunya apa ini? Kamis atau Jumat? Kamis atau Jumat ini semuanya? Halo? Oh, Jumat. Oke, Jumat jam 10 ya. Jangan jam 10. Setengah 10 ya karena Jumatan khawatir kurang nanti kalau jam 10. Atau kita amannya jam 9 lah ya, 9 nanti kalau molor-molornya setengah 10 lah ya. Karena itu hari Jumat ya, jadi jam setengah 10 sampai jam setengah 12 ya. Kalau yang cowok kan akan Jumatan. Oke ya, hari Jumat. Libur bukan? Libur ya. Kalau nggak salah libur ya. Kamis, Jumat, Sabtu bener libur kan itu ya? Kalau nggak salah ya. Bu, libur, Bu. Iya. Kamis, Jumat itu libur. Ya, makanya tetap ya. Jadi saya ulangi lagi, kita ada bertemu lagi hari
Insya Allah berarti sepakat ya hari Jumat jam 9:30, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat. Doakan saya juga ya. Amin Ibu. Amin Ibu. Saya nggak tahu yang Rebo itu apakah kita mau ketemu offline di kampus atau online ya kan ininya online ya soalnya apa? Apa namanya? Kuliah tamunya online, tapi saya nggak tahu Bu Cita ini mau yang kalian panitia itu online di rumah masing-masing atau ke offline di kampus? Kayaknya tetap di kampus ya? Iya. Ya, kemungkinan saya juga ke kampus, jadi mungkin di kampus nanti ya apa bisa hadir di kampus nanti hari Rebo ya nanti Insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.